Gembala Wirasmono, kami dari Jakarta, dari Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa. Kenapa keluarga yang berdoa? Kami awalnya dari persekutuan doa, dari keluarga per keluarga yang rindu dan haus untuk bersekutu dan berdoa. Jadi kami tidak mengganti dari persekutuan sampai gereja, ya, dengan suatu peresmian sebagai gereja secara organisasi, ya saudara. Saudara kasih Bapak Yahweh, sekitar 11 mau 12 tahun kami sudah berlembaga sebagai gereja, yaitu dulunya gereja pimpinan Roh Kudus, dan kami akhirnya berganti menjadi gereja pemulihan firman, ya saudara. Nah saudara, hari ini sesuai tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Matius Agustin, ya, bahwa hari ini adalah bicara tentang rapture, ya. Tapi saudara, saya sebetulnya sudah siapkan tentang materi, yaitu tentang Yesus HaMashiach menggenapi 7 hari raya, ya saudara, karena sebentar lagi kita akan merayakan itu hari raya Pesak atau hari raya Paskah, ya. Bapak Yahweh memerintahkan kita untuk merayakan hari raya Pesak, Paskah, dan juga Hamatsah dan Habikurin. Jadi ada 3 hari raya di depan kita, ya, bagi kita yang percaya pada Bapak Yahweh untuk merayakannya. Namun memang kami juga pertama-tama dulu waktu pertama percaya pada Bapak Yahweh juga belum mengerti, saudara. Kami juga belajar dari tahun ke tahun, saudara, ya. Jadi kami sudah hampir 12 tahun, jadi sudah terbiasa untuk merayakan hari raya ini. Kami juga memiliki cabang di Papua, yaitu yang ada di Bovenigul, Tanah Merah. Ya, jadi kalau di Jakarta kami berkumpul beribadah setiap hari Sabat, hari Sabtu, ya. Hari Sabtu, hari Sabat jam 1 siang. Biasanya dihadiri 80-90 orang, kadang-kadang bisa 100 orang, saudara, ya. Itu setiap hari Sabat. Kalau saudara ingin tahu lebih jauh, bisa buka di FB saya, Wirasmono Karmo Saputro. Nanti saudara bisa melihat perkembangan dari gereja kami. Terus di Bovenigul Papua juga sekarang sudah bergerak, tadinya dari 20, 30, 40, sekarang hampir 80 orang, saudara, di Papua. Semuanya menyembah Bapak Yahweh. Saya ke sana nanti tanggal 8 April berangkat, doakan supaya aman semuanya, dan saya bisa berangkat ke sana untuk merayakan hari raya Pesak dan Hamatsah. Itu adalah hari Kamis. Kami RF-nya memasuki Pesak di tanggal 7 sore malam, saudara, di Jakarta. Terus saya terbang ke Papua, merayakan Pesak di Papua, dan nanti yang di Jakarta ada wakil, yaitu Bapak Gembala Muda Yohanes Gino. Sebetulnya tinggal dekat-dekat sini, Pak. Iya. Nah, itu perkenalan saya, saudara. Kita bersyukur pada Bapak Yahweh. Ada PowerPoint nggak ya? Saya nggak bawa. Nggak ada ya, saya nggak kebawa tadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah saudara, yang dikasih Bapak Yahweh, Pak Gembala Matius Agustin men-sharingkan kepada saya tentang rapture, ya saudara. Kalau kita begini, saudara, ya, tadi ibu-ibu ini memakai kerudung karena memang kami sudah belajar itu, kami sudah lama. Jadi kalau wanita beribadah hendaknya dikerudungkan kepalanya, ya, supaya tidak seperti orang sedang digunduli, begitu ya. Kami juga pakai tali, tadi pakai tali, tetapi karena kami ini juga baru pertama, saya tidak pakai tali, saya pakai kipas saja. Tapi biasa kalau sahabat saya pakai kipas, pakai tali, semuanya imam-imamnya juga pakai tali, saudara. Nah saudara, mohon izin ya Pak Gembala Matius Agustin. Jadi kalau anak-anak sebelum firman, selalu anak-anak sekolah sahabat namanya. Mereka ada sekolah sahabat. Nah mereka biasanya maju ke depan, lalu ditudungi dengan kipas, kipas gadol, gitu ya. Ya seperti itu. Tidak apa-apa, nanti kita lama-lama. Tali gadol, kipas gadol, tali gadol, ya. Nanti lama-lama pelan-pelan ya Pak, ya, kita sama-sama kita belajar. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak diberkati dulu, baru kita masuk firman Bapak Yahweh. Nah saudara yang kasih Bapak Yahweh, kalau kita bicara dengan rapture, maka kita bicara tentang kesudahan dari dunia ini, ya. Walaupun saudara nanti kita lihat di materi bahwa
Rapture selalu berhubungan dengan apa yang dimau oleh Bapak Yahweh. Ya, nanti kita akan melihat. Tapi sebelumnya kita akan melihat dulu filmnya. Filmnya ada sekitar, dikasih mic boleh? Dikasih mic. Oke. Pak, perhatikan dulu Bapak Ibu, kita lihat filmnya dulu. Ini hanya gambaran saja. Ya, tapi tidak seperti ini, hanya gambaran saja. Ini adalah malaikat. Ya, malaikat yang membawa manusia untuk menghadapi penghakiman. Ya, begitu saudara ya. Oke. Oke, kita lihat dulu ya. Sabar, kita lihat. Pengangkatan orang-orang yang percaya. Ya, saudara, setiap kali kita seringkali ataupun pendeta atau gembala pada waktu sedang melayani kedukaan atau melayani orang sedang meninggal, biasanya mengambil satu firman Tuhan, firman Bapak Yahweh, yaitu tentang bagaimana dia dihibur, ya, supaya dia dihibur, ya saudara ya. Nah, pada waktu dia dihibur, maka dia mengatakan bahwa kalau orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, walaupun dia sudah mati, dia sudah meninggal, tapi dia tetap percaya bahwa dia bersama dengan Elohim Yeshua HaMashiach atau Adonai Yeshua HaMashiach. Betul ya, begitu ya. Itu penghiburan. Amin. Ya, sehingga pada waktu sakakala atau bahasa Ibrani aslinya adalah shofar dibunyikan, maka orang-orang yang meninggal dulu yang sudah percaya di dalam Tuhan, di dalam Yeshua, itu dibangkitkan dulu. Setelah itu baru kita, ya, yang masih hidup, yang akan bersama-sama diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang mulia. Itu biasanya akhirnya bilang begini. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara sekalian yang sudah ditinggalkan kepada kekasih kita, jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Tapi catatan penting Bapak Ibu, nanti kita jelaskan karena ini masih error ya. Catatan penting bahwa jangan lupa ya, bahwa yang dibangkitkan adalah orang yang percaya. Amin. Kalau kita bicara tentang orang percaya, tanda kutip ya saudara ya, orang percaya adalah orang nggak sekedar orang hanya mengenal Tuhan, mengenal Bapak Yahweh, enggak. Orang yang beriman. Kalau orang yang beriman tandanya adalah dia disertai dengan perbuatannya. Amin. Kitab Yaakov ataupun Yakobus ya 1 dikatakan bahwa kalau orang yang percaya ya kepada Bapak Yahweh dan dia beriman dan dia tidak melakukan perbuatan imannya, maka imannya mati. Saudara. Orang percaya Elohim, percaya Tuhan, kalau dia tidak beribadah, ya itu tidak memiliki iman, saudara. Dia hanya mengenal saja tapi tidak beriman. Orang kalau beriman artinya orang itu percaya bahwa dia mengharapkan sesuatu dari Elohim, dari Tuhan. Dia nggak mengandalkan manusia lagi. Dia nggak mencari pertolongan manusia. Dia hanya kalau misalnya ada banyak orang yang katanya percaya sama Tuhan, giliran ada barang-barang yang hilang, dia tanya sama orang pintar. Ya saudara. Kadang-kadang seperti itu. Nanti kalau sudah dikasih tahu ya. Oke. Kalau sudah, karena penjelasan Pak Gembala tadi untuk mengisi supaya kita nggak vakum, kita akan melihat dulu. Kita lihat dulu ya. Masuk speaker. Perhatikan saudara, orang ini pada waktu hidupnya dia banyak uang, tapi dia tidak menolong orang yang membutuhkan. Saudara, waktu dia diadili dengan Torahnya, saudara, maka dia tidak masuk hitungan. Maka dia
Nah, ini adalah orang lain lagi, saudara. Pada waktu dia dihakimi, saudara. Oke, orang yang tadi pertama tadi itu ya, saudara ya. Tadi dimasukkan ke jurang maut atau Absalom. Absalom adalah jurang maut. Ini hidupnya dulu, saudara. Hidup dulunya, tadi ya, dia memiliki iman, tetapi tidak dalam perbuatan. Dia menyembah berhala. Ya, akhirnya dibawa ke mana? Jurang maut. Jurang maut. Dia percaya Tuhan, tapi tidak melakukan perbuatan. Perbuatannya tidak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sesuai firman-Nya, saudara ya, ada api, ada ular yang tidak pernah mati, tidak pernah mati sampai kekal. Beriman, tetapi tidak ada perbuatan. Egel-egel. Saudara tahu egel-egel itu apa? Kawanan domba. Kawanan domba itu apa? Ya saudara ya. Oke, nanti kita lihat dulu saudara ya. Oke, ini adalah materinya. Kita mulai ya dari pertama dulu. Egel-egel adalah menara kawanan domba. Egel adalah menara, egel adalah kawanan domba. Ya, ini berada di pinggiran kota Bethlehem atau bisa dikatakan daerahnya Bethlehem. Ya, egel-egel ini adalah kalau di gereja kami sudah diajarkan tentang ini. Nanti suatu saat akan ada pelajaran ini, saudara, bahwa tempat ini adalah tempat di mana dipersiapkanlah domba-domba ataupun ternak yang dipilih untuk diberikan untuk dibawa ke dalam persembahan, ya, persembahan di mezbah bakaran. Jadi domba-domba ini adalah memang domba-domba pilihan, domba-domba yang dipilih. Kalau kita lihat sebelum 14 Nisan, hari raya Pesak itu dipilih, sebelumnya dipersiapkan dulu. Ada satu domba umur 1 tahun tak bercacat celah, ya, dan itu nanti akan dikorbankan, dipotong dan dioleskan di pintu kanan, kiri dan atas, sehingga anak-anak sulung Israel tidak akan mati, ya, melalui malaikat yang menjemput mereka, yaitu untuk mereka menerima kematian, yaitu orang-orang yang di luar melalui pintu darah perjanjian. Ada korban. Kalau dalam bahasa Ibrani Kesed and Ken, kasih karunia. Nanti ada kesempatan ya, Kesed and Ken. Ya, apa itu, bagaimana Torah itu berhubungan dengan Kesed and Ken. Ya, saudaraku, jadi ini saudaraku, tempat ini adalah tempat khusus untuk persembahan domba-domba atau ternak yang dipersiapkan untuk korban. Kalau saudara merayakan Sukkot, maka inilah tempat Yesua dilahirkan. Ya, inilah tempat kandang domba Migdal Eder. Itulah Yesua dilahirkan di situ. Karena Yesua adalah domba Elohim yang tidak bercacat celah, bukan di tempat ternak-ternak yang biasa, bukan. Inilah tempat yang Yesua itu lahir. Nanti ada pelajarannya. Ya, Yesua pun juga pada waktu dia disalib dan dia akan dikubur, dia juga disiapkan tempat kuburan yang mahal. Siapa yang membeli, siapa yang menebus, membawa untuk Yesus dikuburkan? Siapa? Yusuf Arimatea itu orang kaya, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Dia kenal siapa dia, maka diizinkan dibawa. Dia orang kaya, dia beli tempat kuburan yang paling mahal. Jadi Yesus pun juga walaupun dia harus menderita, tapi dia tetap waktu lahir jadi tempat yang memang spesial, kudus. Dan dia juga mati pun juga seperti itu, saudara. Ini kita akan mau merayakan hari raya Pesak. Ya saudara, coba lanjut. Di dalam Mika
ataupun nikah 4-8 Beata Migdal Eder Ovelbet Sion Adeika Tete Ufah Hamesalah Harisona Ma'lehet Leva Yerusalem. Artinya apa sesuatu? Engkau hai menara kawanan domba, benteng putri Sion. Akan datang kepadamu, bahkan akan datang pemerintah yang utama, kerajaan bagi putri Sion. Siapa dia? Yeshua. Ya, Yeshua. Ya, ini nubuat Yeshua yang akan lahir di Migdal Eder. Nah, pada waktu mau merayakan hari raya Pesak, saudara, ini Migdal Eder sudah dipersiapkan ini untuk domba bakar. Ya, jadi gereja ini, Kehilat ini memiliki suatu nama yang luar biasa. Amin. Amin. Sama seperti tempat Pak Gembala, tempat orang berdoa. Di sini tempat bagaimana? Hamasia, yaitu kalau orang bilang Kristus, Hamasia, dia lahir di tempat ini, dan dia adalah domba tak bercacat celah yang dipersiapkan untuk menebus dosa manusia. Ya, dia yang membuat kita semuanya dapat bertabernakel, berkemah dengan Bapa Yahweh yang dulunya imam besar, tapi melalui Yeshua maka Tabir Bait Elohim, ya, terbuka dari atas sampai bawah. Kita bisa direct, kita bisa langsung bertemu dengan Bapa Yahweh, sehingga kita orang-orang goyim, ya saudaraku, yang dientenkan dijadikan satu dengan orang-orang Yahudi, ya, bukan dicangkokkan, dientenkan, dijadikan satu, ya, dengan akar Ibrani itu, saudara, yang membuat akhirnya apa? Kita juga diselamatkan, tetapi lewat Yeshua. Amin. Dan itulah yang membuat inilah karya keselamatan yang sangat berharga. Sekarang Torahnya bukan sekedar dibaca, tapi Torahnya di dalam hati. Amin, saudara. Nah, ini yang saya ingin memperkenalkan dulu tentang Migdal Eder ini, saudara, ya. Nah, nanti kalau di hari raya Sukkot itu biasanya juga mengarah ke situ. Hari raya Pesak juga mengarah ke situ. Oke, kita lanjut, saudara. Kita mulai. Rapture. Rapture adalah artinya pengangkatan. Dalam Tesalonika Alef atau 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 bicara tentang pengangkatan. Ya. Dalam Korintia Alef atau 1 Korintus 15 ayat 51-52 juga bicara tentang pengangkatan atau rapture. Dalam Matius 24, saudaraku, ayat 39 juga bicara tentang pengangkatan, yaitu berhubungan dengan siapa? Yeshua. Jadi kalau kita bicara rapture, bicara tentang Yeshua yang akan apa? Yang akan menyatakan kebenarannya bahwa kita miliknya Bapa Yahweh. Kita bukan miliknya dunia, tapi kita miliknya Bapa Yahweh. Sehingga kita akan masuk di dalam rapture ini, dalam pengangkatan. Ini pemahaman dulu ya. Kalau saudara berkata rapture itu berarti bicara tentang Yeshua yang akan datang. Amin. Yeshua pasti datang. Katakan kita sama-sama, Yeshua pasti datang. Sama-sama, 1, 2 ya. Amin. Katakan samping kanan kirimu, Yeshua pasti datang. Amin. 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 Kalau Yeshua pasti datang, kalau kita percaya kepada Yeshua, kita ikut di dalam gelombang gerakan rapture ini, enggak? Ikut, saudara. Ini biasanya tidak ada di dalam Torahnya, karena kalau di Gereja Pemulihan Firman Keluarga yang Berdoa memang kami begitu dalam sekali tentang Torah, tetapi Torah yang digenapi dalam Brit Gadasa ataupun di dalam Basorah Injil ataupun di dalam Perjanjian Baru, ya. Jadi kita jadi mengerti apa rahasianya. Seperti ini nanti saudara kita akan lihat, ya, dalam Yehezkiel 38 ada Gog dan Magog. Ada di tanah yang dikuasai oleh Persia, Ethiopia, Libya, ya, Raja Gog di Magog. Ini adalah bicara tentang apa? Kuasa kegelapan. Hamaslim. Hamaslim itu adalah penguasa jahat. Kalau di lain dinamakan iblis. Kita suka bilang iblis, padahal
adalah itu bicara tentang penguasa jahat. Tetapi kalau kita bicara hasatan, itu bicara tentang pribadinya Satan. Ya. Kalau kita bicara tentang Hamaslim, itu dalam bahasa Ibrani, itu bicara tentang iblis. Katakan, "Hai iblis, kau keluar." Bukan, penguasa jahat keluar. Hasatan keluar, Satan. Ya, karena Satan bicara tentang pribadinya Satan. Dia memiliki roh dan memiliki pribadi-pribadi roh. Ya, saudaraku ya. Dan itu adalah gambaran di Torah. Bagaimana akan ada Yerusalem baru, yaitu Yerusalem baru itu adalah kerajaan 1000 tahun yang ada di bumi ini. Ya, maka mereka akan menggerakkan dari bangsa-bangsa. Itu artinya dari kuasa-kuasa kegelapan dari 4 penjuru dunia akan menghantam orang-orang kudusnya Bapa Yahweh. Maka saudara harus rapture, harus ikut terangkat, supaya saudara kita tidak akan pernah kalah, karena kita sudah bersama dengan siapa? Bapa Yahweh. Amin. Nah, saudara mesti mengerti, saudara mesti belajar. Kalau kita bicara rapture, maka kita bicara tentang Yesus. Kita bicara tentang kedatangan, bicara tentang suatu kelompok, suatu komunitas yang sedang digenapi untuk mempersiapkan kerajaan 1000 tahun. Jadi nggak hanya berhenti, oh kita diangkat mau kemana? Mau ke Cibinong? Enggak. Atau mau ke Tangerang? Tapi kita diangkat, dipindahkan dari bumi, ya, untuk nanti akan menyatakan peperangan setelah 1000 tahun. Ya, Hamaslim atau hasatan ini dilepaskan, maka dari peperangan. Dan Yehezkiel 38 digenapi, Daniel 79 digenapi, semua digenapi. Dan itu semuanya oleh penguasa kerajaan Samayim, siapa? Yeshua HaMashiach. Elohim memindahkan orang percaya dari bumi masuk ke dalam pengangkatan, membangkitkan orang yang telah meninggal dalam kebenaran, memberi mereka tubuh kemuliaan bersama dengan orang-orang yang percaya masih hidup yang telah diberikan tubuh kemuliaan. Ada orang lagi ini, Pak Gembala, santai-santai aja beriman, toh Yesus belum datang. Ya kalau umurmu panjang, kalau enggak, jangan. Yesus masih lama kok. Hitungan 5, 7, 80. Angka manusia 6006. Kata angka 6, angka manusia. Masih lama, suka bilang. Ya. Kalau umur kita tiba-tiba sudah selesai, tapi kita belum melakukan sesuatu, sudah diperhitungkan tidak? Saudara sudah menerima Yesus belum? Karena Yesus katakan bahwa orang yang mati di dalam Yesus itu artinya orang yang beriman dan melakukan perbuatannya yang akan dibangkitkan dalam rapture. Jadi kau usah tunggu sampai Yesus datang. Walaupun Pak Gembala, Wirasamono, Pak Gembala Matius Agustin juga berharap sama Ibu ya, berharap sampai Yesus datang. Amin. Berikan kemuliaan dulu sama Bapak Yahweh dulu. Amin. Tapi kalau belum sampai Yesus datang kita sudah selesai, ya kita harus siap bahwa kita akan diangkat kayak tadi film tadi. Amin. Lanjut. Ada 4 hal yang perlu kita pelajari. Tapi kalau Pak Gembala ini satu persatu panjang bisa 2 jam. Tapi saya hanya membahas yang keempat. Yang pertama adalah kedatangan Elohim Yeshua dalam Maaseh ini adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan Matius 24:39. Berisi apa? Pada waktu mereka bersama dengan Yesus HaMashiach 12 murid ini, mereka mengantarkan Yesus terakhir kali untuk bertemu, dan Yesus naik, damai sejahtera bagimu. Yohanes 14 ayat 27, damai yang aku berikan kepadamu tidak seperti dunia berikan kepadamu. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera bagimu, damai yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera, dia naik. Semua bengong, loh Yesus Rabi Adonai naik. Dia naik sampai hilang. Tiba-tiba ada 2 laki-laki. Ya, malaikat katakan, kamu melihat apa yang telah kamu lihat? Dia sudah naik sama. Terus dia katakan apa?
ayat yang ke 11. Dia Yeshua akan datang seperti yang kamu lihat hari ini. Berarti manusia melihat semua kan? Tetapi yang melihat hanya orang yang hidup dalam kebenaran, yang mata jasmani, mata rohnya dibuka karena dia melihat. Dia dengar suara shofar. Pak Gembala berizin ya, Pak Gembala Agustin berizin ya. Dan kali yang hidup shofar di depan Pak. Oh Bapak ya? Oh biasanya Bapak hidup shofar. Saya hidup shofar. Nah tadi itu saya mau panggil itu ke sini tuh. Ya tadi itu ya. Jadi pas sebelum ibadah hidup shofar adalah Sema Israel. Bukan Sema Israel ya. Sema Israel. Ya. Gitu ya. Saudara belajar kalau udah Sema itu saudara dengar Israel, saudara kalau ada kata Bapak Yahweh, belajarlah saudara untuk tunduk. Yahweh. Nah Bapak ini kan sharing ya. Di tempat kami pasti harus lepas alas ya. Jadi yang melayani harus lepas alas semuanya ya. Karena kita sedang di tempat kekudusan Bapak Yahweh. Walaupun kita masih di bumi tidak apa-apa, kita profetik. Profetik itu artinya menyatakan, memproklamirkan kebenaran. Yeshua adalah profetik. Yeshua profetik, hidupnya profetik. Semua yang dilakukan Yeshua profetik. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua adalah mempertemukan mempelainya. Rapture selain kita akan bertemu dengan Bapak Yahweh, yaitu Yeshua. Yeshua adalah Yahweh. Jadi kalau kita bertemu Yeshua, itulah Yahweh. Bukan dua pribadi, satu pribadi eka. Jadi tetapi tetap yang datang namanya Yeshua, walaupun dia adalah Yahweh. Karena kita mengenal dengan di bumi ini Yeshua. Yohanes 14:14, kalau kita berdoa kepada Bapa Yahweh harus di dalam nama Yeshua, jangan dalam nama Yahweh. Salah. Walaupun kita tetap kepada Bapa Yahweh. Firman-Nya katakan dalam nama Yeshua. Kepada siapa? Bapa Yahweh. Itu firman-Nya. Yang kedua adalah mempertemukan mempelainya. Contohnya 5 gadis bijaksana, sama-sama 10-nya sama-sama kenal Yeshua, sama-sama kenal mempelainya, sama-sama beribadah. Tetapi yang 5 bodoh karena dia tidak melakukan kebenaran. Bodoh. Dia punya pelita, sama-sama punya pelita, sama-sama ada sumbunya. Tapi yang 5 dia sudah prepare, sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, minyaknya penuh. Sehingga kalau lagi mempelai datang langsung berangkat, langsung dinyalain. Yang 5 buka bisa kita nggak bisa, sudah selesai, waktunya sudah sekarang. Dia beli dulu, ya pintunya sudah ditutup. Pintunya sudah ditutup, kalau ketok-ketok nggak bisa, ketok-ketok zamannya Nuh. Mati Yahu 25 ayat 30 Mati Yahu 25 ayat 1 dan 2 ya. Ayat 1 dan 2 ya. Itu adalah tentang gadis, 5 gadis ya. Mati Yahu 24 juga begitu, ayat 9. Zamannya Nuh dulu ya. Mereka nggak siap, karena apa? Mereka nggak peduli kebenaran, mereka nggak peduli tentang pengetahuan Bapa Yahweh. Hosea 4:6, orang yang tidak berpengetahuan benar, dia pun juga binasa. Jadi kita pun juga perlu pengetahuan, betul ya? Perlu pengetahuan kebenaran, bertambah-tambah. Amin. Saya senang sekali Pak Matius. Nah kita perlu mau bertambah-tambah. Jadi kita harus bertambah-tambah. Amin. Amin. Supaya kita bisa menikmati itu kebenarannya. Dari mana? Kita hanya goyang. Kita harus kembali kepada akarnya itu. Tetapi kita tetap menyebut nama Bapa Yahweh. Karena kita mengenal Yeshua. Kalau kita nggak mengenal Yeshua, kita hanya menyebut Hashem, Adonai. Karena kita tidak mengenal Yeshua. Tapi kalau kita mengenal Yeshua, kita bisa menyebut Bapa Yahweh.
Tapi kalau saudara katakan Baru Hashim, Baru Adonai juga sebetulnya tidak salah, tidak salah. Karena itu namanya kudus. Tapi kita sudah mengenal Yesus, jadi harus menyebut, harus memanggil nama Yesus. Amin. Yang ketiga, memisahkan pilihannya, domba dan kambing. Yesus katakan, mana domba, mana kambing? Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Jadi rapture itu nanti adalah selain kedatangan Elohim Yesus, kedua selain mempertemukan mempelainya, ketika memisahkan pilihannya. Kamu dipilih. Yesus katakan banyak dipanggil. Itu dia. Matius 7 katakan bahwa pintu itu sempit, sesatlah masuk pintu. Jadi untuk masuk sama ini nggak mudah sebetulnya. Tapi menjadi mudah kalau kita disertai apa? Ruah Kudus, sehingga semuanya menjadi mudah. Tapi kalau tidak disertai Ruah Kudus, saudara, tidak bisa. Tidak bisa. Amin. Pak Gembala pun walaupun gembala nggak terus menjamin hak, pasti bisa, harus berjuang. Pak Gembala pun harus berjuang. Untuk supaya apa? Supaya tetap mengerjakan keselamatan. Ini dia 2 ayat 12, kita mengerjakan keselamatan. Lanjut yang keempat, menyatakan kebenaran kerajaan 1000 tahun. Kirana ataupun Wahyu 20. Nanti kita akan jelaskan sedikit-sedikit, saudara. Ya. Yang keempat, menyatakan kebenaran. Tentang apa? Saudara, kalau saudara nanti saudara dipersiapkan masuk kerajaan 1000 tahun. Jadi tidak sekedar naik, tapi ada maksud, misinya Bapak Yahweh untuk menyatakan kemuliaannya di bumi ini. Tetapi nanti tidak akan ada di bumi, kemuliaannya di sana, di tingkat yang atas. Nah, tempat Samayim itu juga ada berlapis-lapis. Nanti belajar lagi tuh, tempat Samayim itu berapa lapis-lapisnya berapa. Terus bagaimana tempat di Samayim seperti apa? Orang yang pakai mahkota, orang yang tidak pakai mahkota, walaupun sama-sama kita di Samayim, tapi kita menikmati